Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu serta saudara-saudara yang hadir dalam kesempatan ini, izinkan saya Heru Cahyadi untuk memberikan pidato atau uraian tentang beberapa dampak pandemi terhadap perekonomian di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara yang berbahagia, seperti kita ketahui bahwa di Indonesia kasus pertama kali COVID-19 dilaporkan terjadi pada tanggal 2 Maret 2020 dan kasus positif terus berlanjut. Berdasarkan data dari covid19.go.id, pada akhir tahun 2020 bahwa jumlah terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia sebanyak 743.198 orang, yang sembuh sebanyak 611.097 orang, dan yang meninggal dunia sebanyak 22.138 orang. Pada akhir Desember 2021, jumlah terkonfirmasi COVID sebanyak 4.262.720 orang, yang sembuh sebanyak 4.114.334 orang, dan yang meninggal dunia sebanyak 144.088 orang. Di beberapa negara banyak mengambil langkah lockdown untuk mencegah terjadi meluasnya penyebaran virus COVID-19. Sementara di Indonesia pemerintah menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah meluasnya penyebaran virus COVID-19 di masyarakat. Dengan diberlakukannya PSBB di masyarakat, maka tentunya akan berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat di tempat umum, tempat bekerja, tempat wisata, kawasan bisnis atau kawasan lainnya yang berpotensi untuk berkumpul orang banyak dan berpotensi penyebaran virus COVID-19. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang saya muliakan, dengan kondisi pemberlakuan PSBB dalam waktu relatif panjang dan kondisi penyebaran COVID-19 yang terus meningkat, sehingga menyebabkan aktivitas masyarakat terbatas di dalam rumah, akan menyebabkan dampak yang besar terhadap aktivitas ekonomi di tengah masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara mikro maupun makro yang ada di Indonesia. Dampak pandemi terhadap perekonomian di Indonesia yang timbul selama 2 tahun ini diantaranya yaitu yang pertama di bidang pariwisata dan perhotelan. Selama masa pandemi, di bidang pariwisata dan perhotelan sangat berdampak signifikan, di mana terjadi penurunan kunjungan para wisatawan ke objek wisata maupun ke hotel yang ada di Indonesia. Sejak Februari 2020, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia turun drastis. Sepanjang tahun 2020, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia hanya 4.052 orang atau sekitar 25% dari jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia di tahun 2019. Begitu juga di dalam perhotelan. Menurut Ketua PHRI atau Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Haryadi P. Sukamdhani, tingkat okupansi hotel rata-rata 30%. Artinya, sekitar 70% kamar hotel tidak terisi alias kosong. Dampak yang kedua di bidang UMKM atau usaha menengah kecil dan mikro. UMKM sangat berdampak di masa pandemi sehingga mengancam kelangsungan bisnis pelaku. Hal ini disebabkan oleh turunnya tingkat konsumsi masyarakat, terbatasnya aktivitas di tengah pandemi, membuat ekonomi tertekan sehingga masyarakat menahan diri untuk berbelanja. Adapun dampak yang timbul oleh adanya pandemi ini meliputi 5 aspek, yakni yang pertama aspek penjualan. Rata-rata penurunan penjualan UMKM sebesar 61%. Aspek laba usaha, rata-rata penurunan laba usaha sebesar 60%. Yang ketiga aspek permodalan, jumlah UMKM yang mengalami permasalahan modal meningkat menjadi 71,4%. Aspek yang keempat aspek jumlah karyawan. Pada aspek ini UMKM melakukan pengurangan jumlah karyawan sebesar 22%. UMKM terutama pelaku usaha mikro mengalami kendala dalam menjalankan kewajibannya terhadap perbankan. Data ini dari sumber Litbang. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati. Berikutnya dampak yang ketiga yang akan timbul dari COVID-19 yaitu dampak meningkatnya jumlah pengangguran.
Gangguan terhadap aktivitas ekonomi karena kebijakan penguncian wilayah untuk menahan penyebaran virus telah menyebabkan banyak perusahaan menutup usaha, menahan dan mengalami kebangkrutan dan berdampak pada pengurangan jumlah pekerja maupun pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK secara besar-besaran terutama pada sektor-sektor yang paling berdampak pandemi. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker per 7 April 2020, tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Total ada 1.010.579 orang pekerja yang terkena dampak dari kebijakan ini. Rinciannya adalah 873.090 pekerja dari 17.224 perusahaan dirumahkan, sedangkan 137.489 pekerja di PHK dari 22.753 perusahaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, dari ketiga dampak ini tentunya pemerintah juga melakukan tindakan-tindakan dengan mengeluarkan kebijakan untuk mengatasinya agar tidak berdampak lebih buruk ke depannya. Menurut Kemenku atau Kementerian Keuangan, terdapat 3 kebijakan yang dilakukan, yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter, dan institusi terkait. Pemerintah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif atau stimulus kepada UMKM dan korporasi. Untuk UMKM, pemerintah antara lain memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat, dan ultra mikro, penjaminan modal kerja sampai 10 miliar dan pemberian insentif ke pajak, misalnya pajak penghasilan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Untuk korporasi, pemerintah memberikan insentif diantaranya yaitu bebas PPh pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25 dan pengembalian pendahuluan PPN, menempatkan dana pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas, atau padat karya. Salah satu penggerak ekonomi nasional konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan bergerak. Konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 172,1 triliun untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui bantuan langsung tunai, kartu prakerja, pembebasan listrik, dan lain-lain. Pemerintah juga mendorong konsumsi kementerian atau lembaga pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBN atau APBD. Konsumsi juga diarahkan untuk produk dalam negeri sehingga memberikan multiplier efek yang signifikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, itulah tadi beberapa dampak pandemi terhadap perekonomian di Indonesia. Dan dari dampak tadi tentunya pemerintah juga menangani dengan sebaik-baiknya dengan mengeluarkan kebijakan yang tepat sasaran kepada masyarakat terdampak pandemi. Semoga pandemi di Indonesia ini akan berakhir dan masyarakat dapat melaksanakan aktivitas secara normal kembali. Demikian pidato dan uraian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.